Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tips dan trik ya untuk iPhone ya mas. Pastinya yang terbaru yang kita bahas kali ini yang bermanfaat buat teman-teman. Kemudian kalau Anda ingin melihat semua tips dan trik yang sudah saya bahas, kalian bisa lihat di playlist ya. Saya sudah kelompokkan di namanya tips dan trik iPhone ya. Nggak usah berlama-lama, kita masuk yang pertama ya adalah sesuai dengan pertanyaan di kemarin di channel saya. Yang banyak yang bertanya kenapa sih iPhone saya pada saat telepon masuk baik WA maupun telepon biasa itu dia menjawab otomatis ya teman-teman. Cara nonaktifkannya dan cara menonaktifkan sama mengaktifkannya teman-teman, kalian masuk di pengaturan, kemudian kalian masuk di aksesibilitas ya teman-teman, aksesibilitas iPhone Anda, kemudian masuk di sentuh, kemudian masuk di penyaluran audio panggilan ya. Ini otomatis jawab panggilan ada, kalau memang aktif ya kalian nonaktifkan saja, kalau memang mengganggu. Kalau memang Anda aktifkan ya, ini ada lama waktu tunggu hingga panggilan dijawab di otomatis ya teman-teman. Kalian bisa atur berapa detik ya ketika panggilan itu berdering, kita tidak angkat, otomatis dia menjawab sendiri ya teman-teman. Kalian bisa atur waktunya ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua yang kita bahas adalah masalah ya, kalau kita masuk di pengaturan kemudian masuk di aplikasi, masalah privasi untuk lokasi akurat ya teman-teman, atau lokasi tepat. Kita masuk di misalnya aplikasi mana yang misalnya kita foto ya teman-teman. Oh bukan, masuk di media sosial aja ya teman-teman, atau ini Google Chrome, kemudian ada di lokasi ya. Di paling bawah itu lokasi tepat ya, tak usah nonaktifkan ya teman-teman. Nonaktifkan aja atau terserah teman-teman. Kalau ini aktif otomatis dia akan mendapat lokasi secara akurat. Kalau Anda tidak aktifkan otomatis lokasi Anda hanya berupa perkiraan ya teman-teman. Kalian bisa pakai nonaktifkan ya. Kemudian jaringan lokal ya teman-teman. Sejak dirilis iOS 14 ini ada privasi yang baru, itu jaringan lokal ya teman-teman. Fungsinya untuk ya sama aja dengan privasi, adalah bagaimana menjaga privasi Anda, termasuk pemakaian jaringan lokal Anda ya teman-teman. Kalau kita masuk di privasi kemudian masuk di ini jaringan lokal, ada semua aplikasi yang menggunakan jaringan lokal Anda sebagai informasi ya teman-teman. Jadi kalian pilih-pilih saja yang mana ingin Anda aktifkan atau nonaktifkan. Kita bisa mengaturnya teman-teman. Dulu kan sebelum iOS 14 dirilis ini, untuk jaringan informasi ini tidak ada jaringan lokal, jadi kita tidak bisa mengetahui mana-mana ya aplikasi memakai jaringan lokal kita sebagai tambahan informasi, atau jangan sampai dia mengambil data-data dari iPhone kita atau tidak teman-teman. Jadi dari 14 kalian bisa maksimalkan ini untuk memilih mana-mana yang Anda ingin izinkan untuk kalian memakai untuk jaringan lokal ya teman-teman. Kemudian kita masuk yang selanjutnya adalah masalah WiFi ya teman-teman. Masih masalah privasi ya teman-teman. Kalau masuk di WiFi Anda, kemudian masuk yang di sini misalnya yang Anda gunakan ada itu alamat pribadi ya teman-teman. Ini fungsinya untuk masih menjaga untuk kerahasiaan teman-teman ya teman-teman. Alamat, apalagi kalau Anda memakai WiFi yang sering memakai, bukan masalah pribadi ya teman-teman. Maksudnya bukan di rumah kalian pakai, tapi kalau misalnya Anda di luar pakai di kafe atau warung-warung ya teman-teman, itu ada wifi-nya, kalian pakai aja. Takutnya kalau Anda tidak aktifkan alamat pribadi ya teman-teman, otomatis dia akan menghack atau mengambil informasi dari iPhone Anda ya teman-teman, atau ya makanya kalian aktifkan aja kalau Anda di luar memakai jaringan WiFi ya teman-teman, untuk menjaga keamanan aja sih teman-teman. Kemudian selanjutnya ada mode data rendah ya teman-teman. Kalau memang Anda pengguna ingin menghemat, ada data-data tertentu yang Anda ingin tidak usah terlalu, misalnya file terlalu besar, kalian pakai mode data rendah ya teman-teman. Kalian aktifkan aja juga kalau memang Anda butuhkan ya teman-teman. Ya. Jadi kalau memang ada gangguan atau ada agak lambat atau bagaimana, kalian bisa nonaktifkan aja teman-teman dua ini, alamat pribadi sama mode data rendah untuk WiFi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masalah Face ID, kalian masuk di aksesibilitas lagi kembali teman-teman, kemudian masuk di Face ID dan perhatian. Kalian bisa diaktifkan juga haptik dan pengesahan berhasil ya.
Ini juga membantu pada saat Anda membuka iPhone Anda. Kalau ada kayak Anda Apple Play atau iTunes kalian download yang berbayar di App Store juga kalian itu berbayar. Kalau Anda aktif otomatis dia akan menggunakan Face ID juga mengaktifkannya ya teman-teman. Jadi tidak usah lagi memakai kata sandi, otomatis dia membantu Anda secara cepat untuk membeli sesuatu secara online atau App Store ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masalah Siri ya teman-teman. Kalau Anda masuk di aktivitas kembali, kemudian masuk di Siri, ada ya selalu dengarkan Hai Siri, itu kalian aktifkan saja teman-teman, karena ini membantu. Kan biasanya kalau iPhone Anda terbalik begini ya teman-teman, atau ada menutupi kertas atau apalah yang menutupi iPhone Anda, biasa Hai Siri kalau Anda panggil dia tidak dengar ya teman-teman. Otomatis kalau aktifkan, otomatis dia akan mendengarnya teman-teman, ketika walaupun terbalik begini atau apa ya, hasilnya tetap aktif ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya masalah file ya teman-teman, detail file. Kalau masuk di file teman-teman, kalian Anda dapat misalnya ini ada bisa melihat informasi ya teman-teman, semua akurasi, misalnya ini durasinya berapa, kapasitasnya berapa, kapan dibuka, kapan dibuat, kapan dinotifikasi, tempatnya di mana, dimensinya berapa, durasinya berapa, kalian bisa lihat ya. Walau semua file-file itu kalian bisa ada. Kalau mau Anda ingin tampilkan informasi lengkapnya teman-teman. Kalau Anda masuk di foto ya teman-teman, otomatis Anda tidak dapat info tersebut ya. Makanya kalian kalau ada klik foto yang Anda atau video yang Anda ingin lihat durasinya, kapasitasnya berapa, kalian harus pindahkan ke file ya teman-teman, untuk mendapat informasi lengkap masalah file tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah pintasan. Kalau kita masuk pintasan Bluetooth ya teman-teman, kalau masuk di aplikasi misalnya ya teman-teman, ini kalau Bluetooth saya nonaktifkan dulu ya teman-teman, saya hapus saja dulu ya. Kalian masuk di otomasi, kemudian tambah otomasi ya teman-teman, buat otomasi pribadi ya teman-teman, Bluetooth ya. Kalau Anda ya, jadi kalau ini Bluetooth fungsinya adalah semua yang terkoneksi dengan Bluetooth Anda. Misalnya saya ini hanya baru 2 ya teman-teman, karena multimedia sama AirPod Pro. Misalnya AirPod Pro saya aktifkan, nanti aplikasi apa yang saya buka ya teman-teman, kalian bisa pilih berikutnya, tambahkan tindakan pembuatan. Sekarang kita pilih, saya misalnya pilih ya, buka lagi, pilih, kemudian pilih aplikasi YouTube misalnya. Jadi kalau saya buka AirPods saya, otomatis YouTube akan terbuka ya teman-teman. Kemudian berikutnya ya tinggal selesai ya teman-teman. Ya otomatis dia kan, kalau Bluetooth saya terbuka ya teman-teman, otomatis AirPods saya aktif, otomatis YouTube akan terbuka caranya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya masih masalah ya, kalau kita masuk di catatan ya teman-teman, kalau Anda bisa lihat ini catatan saya misalnya, ini ada detail. Kalau mau Anda lihat detailnya, tanggal berapa saya buat, pukul berapa ya, kalian bisa lihat detailnya di catatan ya teman-teman. Kalian bisa lihat caranya itu, kalian masuk tinggal titik 3 ini, kemudian lihat dia, kita lihat sebagai, kalau dia bentuk ini ya teman-teman, kita tidak bisa lihat catatannya, bisa juga sih teman-teman. Kemudian kalian ya, tapi ya menggesernya gini ya teman-teman, kita geser ke atas ke bawah, otomatis kelihatan ya teman-teman ya. Ini oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, itu yang terakhir ya teman-teman. Untuk video kali ini ada 10 tips yang kita bahas kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalian bisa coba ya di iPhone Anda, otomatis kalian ya ada pengetahuan tambahan ya untuk iPhone Anda. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika memang Anda suka atau like ya, atau Anda suka, silahkan like, share ke teman Anda atau ke media sosial Anda. Nantikan video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.